Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Di video kali ini aku mau share kegiatan di pagi hari aku. Tepatnya ini aku lagi mau bikin sarapan. Jadi aku mau masak yang simple aja, gampang, tapi enak gitu ya. Masakan aku kali ini adalah oseng tempe dicampur kecambah kedelai, terus nanti mau goreng nugget juga. Nugget yang aku bikin kemarin ya teman-teman. Ini aku lagi ngangetin nasi karena pas aku masak nasi semalam ternyata nasinya masih lumayan banyak sisanya, jadi aku angetin pakai dandang aja biar nasinya lebih lembut. Nah teman-teman, sembari aku aktivitas rumah tangga, aku juga mau share atau berbagi pengalaman nih tentang kiat-kiat hidup minimalis. Ini terutama yang mau aku bahas adalah yang berkaitan dengan cara-cara supaya kita itu lebih beruntung di dunia ini ya. Keberuntungan adalah sesuatu yang diimpikan setiap orang. Namun keberuntungan itu tidak datang begitu saja ya. Perlu kita tanam sedari dini perbuatan-perbuatan yang bajik atau yang baik supaya kita selalu atau senantiasa diselimuti dengan keberuntungan. Nah, aku punya 10 tips atau 10 cara untuk menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih beruntung. Nah, ke 10 tips itu apa aja sih? Simak dari yang pertama ya teman-teman. Tips yang pertama adalah rajin mengukur diri. Mengukur diri atau sadar diri, memiliki rasa bahwa kita itu sebenarnya belum memiliki kemampuan apa-apa, belum memiliki skill ataupun kemampuan yang hebat, itu menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang baik karena akan terus belajar dari lingkungan maupun orang-orang sekitar. Hal tersebut akan membuat hati kita juga tidak jumawa ataupun tinggi hati gitu ya, mau terus belajar, mau terus menimba ilmu, mau terus mengkoreksi diri. Hal-hal tersebut akan berdampak baik untuk kehidupan kita karena kita jauh akan mengisi kekosongan-kekosongan ataupun kekurangan-kekurangan diri kita dengan hal-hal baik atau nilai plus yang dimiliki orang lain. Jadi hal tersebut akan menjadikan diri kita terus bertumbuh. Dan dari sifat yang rendah hati ini akan membuat kita itu menjadi selamat, menjadi kita itu tidak terjebak pada kondisi yang tidak mengenakan. Cara yang kedua adalah memiliki keinginan untuk terus belajar. Di dunia ini itu luas sekali segala macam bentuk pengetahuan, segala macam bentuk usaha, segala macam cara ataupun jalan kesuksesan. Nah, dari sifat ingin terus belajar tersebut akan memudahkan kita untuk memiliki berbagai jalan ataupun memiliki berbagai kesempatan untuk meraih segala sesuatu yang kita impikan. Keinginan terus belajar tersebut juga menjadikan kita menjadi pribadi yang tidak cepat berpuas diri. Artinya kita membuka jalan-jalan baru dan juga membuka pikiran-pikiran baru akan kesempatan-kesempatan yang lebih baik yang bisa kita raih setiap harinya. Dengan open-minded atau membuka pemikiran kita akan bisa memasukkan berbagai macam ilmu, pengetahuan-pengetahuan yang bisa kita dapatkan dari orang lain, dari lingkungan maupun dari segala macam aspek kehidupan yang ada di dunia ini. Tentu kondisi tersebut akan membuat kita itu jauh lebih berisi dan akan menjadi bekal kita untuk meraih kesuksesan ataupun impian yang kita cita-citakan. Cara yang ketiga adalah mau menerima masukan. Di dunia ini setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak ada yang sempurna. Maka dari itu kita harus membuka pemikiran kita lebar-lebar, membuka hati kita juga. Bagaimana caranya kita bisa legowo, bagaimana kita bisa bergembira dan juga bersukacita untuk menerima setiap masukan dari orang lain. Selama masukan itu baik, perlu banget untuk kita resapi, untuk kita terima karena rata-rata masukan itu diberikan oleh penilaian orang lain yang memang bermanfaat untuk perbaikan diri kita ya. Kita bisa melengkapi kekurangan-kekurangan kita dengan masukan-masukan yang diberikan oleh orang lain. Tentunya kita juga harus bijak dalam menerima setiap masukan yang ada ya. Kita perlu memfilter dulu, memikirkannya. Kalau memang baik, boleh kita ambil dan kita resapi.
Cara yang keempat adalah bisa membawa diri dengan baik. Dan kapan tahu waktu yang tepat untuk berbicara maupun tidak berbicara atau hanya diam mendengarkan. Kadang-kadang di suatu kondisi, orang yang memiliki tingkat kecerdasan tinggi akan jauh kalah dibandingkan dengan orang yang sebenarnya memiliki pengetahuan, ilmu maupun wawasan yang pas-pasan, namun dia bisa membawa dirinya dengan baik. Artinya bijak bersikap atau pintar bersikap ya. Kapan tahu waktunya untuk berbicara, kapan tahu waktunya untuk diam dan hanya mendengarkan. Karena setiap orang pastinya ingin dihargai. Namun kadang-kadang orang-orang tersebut lupa bagaimana caranya supaya kita itu dihargai. Nah, dengan kita bisa membawa diri dengan baik ataupun pintar bersikap, artinya kita akan dihormati orang terlebih dahulu. Tidak apa-apa ketika kita bertemu dengan orang baru, kita tidak perlu menjelaskan bagaimana diri kita atau kita perlu membagi seberapa kemampuan diri kita. Kita dengerin aja dulu mereka berbicara tentang diri mereka sendiri. Karena biasanya ketika orang lain itu melihat kita bisa mendengarkan mereka atau pembicaraan mereka dengan baik, mereka akan jauh lebih respect kepada kita. Jangan berbicara sebelum waktunya tiba. Meskipun kita mungkin lebih tahu ataupun kita lebih paham atas pengetahuan ataupun melebihi pengetahuan atau kemampuan mereka. Sesekali bicaralah ketika mereka memang membutuhkan atau meminta saran atau gagasan kepada kita. Baru kita bisa action berbicara. Nah, dari kondisi tersebut orang lain jauh akan lebih menghargai diri kita. Cara yang kelima adalah bisa menahan diri. Ini mirip dengan poin yang nomor 4 antara bisa membawa diri dan bisa menahan diri. Bisa menahan diri di sini adalah ketika kita bisa mengelola emosi yang kita miliki. Emosi itu tidak selalu hal-hal yang tercermin pada keburukan atau sifat amarah ya. Rasa emosional ini juga bisa beraspek pada kegembiraan, terus juga sukacita. Nah, dari sini kita harus belajar bisa menahan diri. Kita nggak perlu membagikan ataupun memberitahu kepada semua orang atas rencana-rencana yang kita miliki, terus juga proses-proses kerja yang sedang kita jalani sekarang. Tidak perlu, karena biasanya terlalu banyak publikasi itu malah akan jauh lebih melemahkan diri kita. Langkah kita akan lebih mudah terbaca oleh orang lain, padahal kita belum tentu tahu juga loh apa yang direncanakan orang lain. Biarkanlah semuanya itu berjalan dan berproses dengan diam, dengan senyap, dan biarkanlah hasil yang berbicara. Tidak apa-apa kalau terlihat diam dan seperti tidak melakukan apa-apa. Biarkan hasilnya nanti yang akan berbicara. Cara yang keenam adalah dengan tidak jumawa atau tidak sombong. Karena sifat sombong atau tinggi hati atau merasa paling segalanya atau di atas orang lain akan membawa kita pada kehancuran. Kita sebenarnya tidak tahu kalau lawan bicara kita ataupun orang lain yang sedang kita hadapi itu memiliki kemampuan yang lebih dari kita atau tidak. Karena orang-orang yang memiliki skill atau kemampuan yang tinggi biasanya jauh lebih diam dan tenang. Maka dari itu kita perlu mempelajari sikap-sikap dari mereka itu sendiri ya. Makanya di awal pertemuan kita dengan lingkungan baru maupun lingkungan lama, diusahakan jangan sampai kita membawa sifat jumawa ataupun sombong. Cara yang ketujuh adalah dengan tidak cepat berpuas diri. Setiap pencapaian yang kita miliki atau yang bisa kita raih, biasanya akan ada orang yang lebih di atas dari kita. Makanya perlunya sifat untuk tidak cepat berpuas diri. Di atas langit pasti ada langit lagi. Bersyukur itu perlu, merasa cukup itu wajib. Namun menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat setiap harinya jauh akan menjadikan diri kita lebih bermakna di dunia ini. Cara yang ke-8 adalah dengan mau memaafkan orang lain atau mau mengampuni orang lain. Setiap orang pasti memiliki kesalahan. Yang namanya manusia pasti tidak luput dari kesalahan. Nah, perlunya sikap untuk mengasihi ataupun memaafkan kesalahan orang lain itu perlu. Meskipun kita tidak boleh melupakan perbuatan salah tersebut, namun kasihilah dan maafkanlah demi kebaikan diri kita sendiri untuk menjadikan hati kita
kita lebih legowo, lebih plong, dan akan meringankan langkah kita ke depannya jauh lebih baik. Boleh aja kok terus mengingat kesalahannya untuk mawas diri, tapi memaafkan itu jauh lebih penting. Cara yang ke-9 adalah untuk menjadi be mindful ataupun seimbangkan rasa sadar. Jangan cepat termakan atau terpengaruhi hal-hal dari luar yang menyebabkan suasana hati menjadi buruk. Ikuti kata hati, terus bersyukur, dan juga terus memikirkan hal-hal yang positif. Jangan sampai lingkungan yang toksik mempengaruhi diri dan langkah kita. Cara yang ke-10 atau cara yang terakhir adalah dengan melakukan sesuatu dengan all out atau totalitas dan juga dengan rasa ikhlas tanpa rasa pamrih atau mengharap imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Sebaik-baiknya citra atau nama baik adalah buah dari sesuatu tindakan yang kita lakukan dengan ikhlas. Rasa ikhlas ini akan membawa kehidupan kita pada pribadi yang lebih damai, yang lebih diberkati, karena sejatinya segala sesuatu tindak tanduk kita di dunia ini pasti akan ada atau mendapat buahnya. Biarkanlah Tuhan memberikan imbalan setimpal dengan apa yang kita lakukan. Makanya jangan berharap pada manusia, karena niscaya kebaikan dari Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jauh lebih baik. Sebaik-baiknya rencana kita masih lebih baik rencana ataupun takdir yang Allah berikan untuk diri kita pastinya ya teman-teman. Nah itu dia ke-10 cara untuk menjadikan pribadi kita jauh lebih beruntung dan selamat serta diberkati di dunia ini. Mudah-mudahan apa yang aku share ini bermanfaat ya. Kita sama-sama masih sama-sama belajar di sini, aku juga masih belajar. Pokoknya aku juga ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang senantiasa memberikan dukungannya kepada aku. Insya Allah Allah membalas kebaikan semua teman-teman ya. See you next video. Assalamualaikum.